Bismillahirrahmanirrahim. Iridallah wal ghufrani dzunubina wa la mahwi sayyiatina wa tabdiliha bil hasanat. Wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Wa li taysiri umurina umuri dunya wal akhirah. Wa qadallahu lana wa lahum. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Wa ali kulli nasabi kulli mu'minin jami'is sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il ulama wal awliya wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin jami' masyayikhina wa asatidina dan kahman jazuli kiai jazuli kiai Zainuddin jazuli kiai Nurul jazuli kiai Hamid jazuli kiai Fatana jazuli kiai jazuli kiai mufassirat wa ila hadrati jami' mu'allifi kutubin wa hazan la hadrati asy-syekh Al-Nasbi Jardin al-Mahali Asawi Syekh Fakhruddin Ar-Razi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi jami' masyayikhina wa asatidina ya Allah wa ila hadrati jami' ahli drus mandan musan ba'd akbar ba'd asghar wa mahmujad wa Abdul Qahhar wa Ubaidah wa Mahbub Timyati wa Bayajir wa Mbah Mansur wa ila hadrati jami'i ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dzulfaqar Ahmad Abi Khatib Abi Khatimah Muhammad Nabi Asman Jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahum jami'il mu'minina ghafarallahu lana wa lahum ya Allah ghafarallahu lana wa lahum ila hadrati jami'il mu'minina ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin innaka antal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'mur bil 'adli wa huwa ala siratin mustaqim. Ya Allah, wa darabalan gawe sapa Allahu Gusti Allah masalan ing tepa tulodo masalan ing tepa tulodo wa yubdalu lan den gawe badal minhu saking masal apa rajulaini lafat rajulaini nyatane wong lanang loro ahaduhuma kang utawi salah suwijine rajulaini iku abakamu kang bisu sapa ahaduhuma ulida den lahirake sapa abakam akhrasa hale ya Allah ya Rabbi ya Karim bisu layak diru ora kuwasa sapa abakam ala syai'in ing atase wiji-wiji tidak mampu melaksanakan apapun alasannya li'annahu krana saktenane abakam iku la yafhamu ora bisa paham sapa abakam wala yufhimu lan ora bisa mahamake sapa abakam wa huwa utawi abakam iku kalun kang ya Allah ya Rabbi ya Karim ngeboti sakilun tegese kang ngeboti ala maulahu ing atase wong kang merintahi ing abakam wali amrihi tegese wong kang ngurusi atau merintahi ing urusane atau perkarane abakam ainama yuwajjihu ing dalam endi-endine ngadepake sapa Allah ing abakam yasrifhu tegese ngengokake
sapa Allah ing abekam la ya'ti ora bakal teko sapa bakal nekaake sapa abekam minhu saking ainama bi khairin kelawan kebagusan ya Allah ya Rabbi ya Karim bi khairin kelawan kebagusan binujehin ngaten nggih binujehin tegese kelawan kesuksesan wa hadza utawi ikilah abekam iku masalul kafiri tepo tuladani wong kang kafir hal yastawi apa toh padha apa huwa abekam ayil abekam tegese wong kang bisu al madhkuru kang wis den tutur sapa abekam wa may ya'muru bil adli wa man lan wong ya'muru kang perintah sapa man bil adli kelawan keadilan ai wa man lan tegese wong wa kang utawi man iku natikon kang bisa ngomong nafi untuk kang bisa manfaati linasi maring para manungsa aisu ya'muru ing dalem panggonan perintah sapa man bi kelawan adil kaya khusulan gegerei sapa man alai ing atase adil wa huwa ala siratim mustaqim wa huwa hal utaiman iku ala siratin ing atase dalan tariqin tegese dalan mustaqimin kang jejeg wa huwa utaiman ya Allah ya Rabbi ya Karim wa huwa wasani wa huwa asani al mukmin wa taiman iku asani wong kang nomor loro al mukminu tegese wong kang iman la ora podo wakila lan den ngendikake apa hadza tawi ikilah ya Allah ya Rabbi ya Karim utawi ikilah niku abekam lan may ya'muru bil adl wa hadza utawi ikilah masal ngaten mawon masalul abekam wal adl wal masalul abekam wal wa may ya'muru bil adl masalul abekam wa may ya'muru bil adl iku masalullahi tepo tuladani Allah wal wahada tawi ikilah may ya'muru mawon nggih langsung nggih apa kami pun wonten wahada utawi ikilah may ya'muru bil adl iku masalullahi tepo tuladane Allah wal abkamu lan utawi bisu rangkang bisu iku lil asnami tepo tuladane li tepo tulodo kedue pira-pira berhala walladzi qablahu fil kafir wal mu'min walladzi utawi masal qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hadza iku fil kafiri ing dalem wong kang kafir wal mu'min lan wong kang iman walillahi ghaibus samawati pun sak enten mawon kembali teng ayat kemarin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim teng mriki disebutaken ayat awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayyu dilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun. Teng mriki disebutaken ngoten. Niki masih kelanjutan daripada ayat yang kemarin. Cara dimurati ngeten. Alam yarau awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in. Apakah mereka itu tidak melihat kepada apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala berupa sesuatu lahudilun yang memiliki bayangan
kasyajarin wa jabalin, seperti halnya pohon dan juga gunung. Tatafayya'u ay tatamayyalu dilaluhu anil yamini wasyama'ili, yang bayangannya itu berpindah-pindah dari arah kanan menuju beberapa arah kiri. Aijam fi shimalin, Sama'il itu merupakan jamaknya lafaz shimalin. Ai an jambaihima awalan nahari wa akhirahu, yakni sebuah bayangan itu berpindah-pindah dari kedua arahnya, kanan dan juga kiri, di awal siang dan di akhir siang, di akhir hari. Sujadan lillah, dalam keadaan bayangan-bayangan tersebut itu bersujud kepada Allah Ta'ala. Halun ay khadi'ina bima yuradu minhum, dalam keadaan mereka itu benar-benar tunduk terhadap apapun yang Allah Ta'ala kehendaki dari mereka. Wahum dakhirun ay dilalu dakhiruna ay sahiruna, ya, dalam keadaan mereka itu hina, dalam keadaan mereka itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Nuzilu manzilatal uqala, ya, bayangan di sini diumpamakan pada posisinya orang yang berakal. Terus intinya ayat ini adalah merupakan sebuah pertanyaan. Apakah mereka itu tidak berangan-angan tentang apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan berupa sesuatu yang memiliki bayangan, yang mana bayangannya itu bisa berpindah dari arah kanan berpindah ke arah kiri, ya, dari arah kanan berpindah ke arah kiri, dalam keadaan bayangan itu sujud terhadap Allah Ta'ala dan dalam keadaan mereka itu hina. Lah, niki ngeten yang perlu kita ketahui nih, catatan ya, bahasanya seperti ini. Di dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya munasabah bainal ayat, atau korelasi, adanya hubungan tiap ayat dengan ayat yang sebelumnya. Jadi ya mbok kira inilah sebuah keistimewaannya Al-Qur'an. Jadi mbok kira ayat satu dengan ayat yang lainnya itu terputus, mboten. Tapi dingendikaken kalian para ulama, antara satu surat dengan surat sebelumnya dengan sebelumnya dan setelahnya itu pasti ada sebuah apa bahasanya? Al-munasabah, ada korelasinya. Begitu juga antar ayat. Napa? Antar ayat itu juga ada yang namanya sebuah korelasi atau sebuah hubungannya. Masih ada titik kesinambungannya dari segi makna. Maka dalam ayat ini, kan Allah Ta'ala dalam ayat ini membahas bahwa apakah mereka itu tidak berangan-angan terhadap semua ciptaannya Allah Ta'ala. Semua yang memiliki sebuah bayangan, yang bayangannya itu berpindah dari arah kanan berpindah kepada arah kiri dan seterusnya, dalam keadaan itu sujud, dalam keadaan bayangan-bayangan tersebut itu sujud tunduk terhadap Allah Ta'ala dan dalam keadaan mereka itu hina tunduk terhadap Allah. Lah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh, hubungan ayat ini, ya, korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah, kemarin kan sampun dijelaskan bahwa Allah Ta'ala itu mengancam, menakut-nakuti terhadap orang-orang yang berencana buruk terhadap Kanjeng Nabi dengan 4 ancaman. Maka dalam ayat ini hubungannya adalah seperti yang didakwakan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Beliau dawuh, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menakut-nakuti para musyrikin dengan 4 macam model siksa yang telah disebutkan di ayat yang sebelumnya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, ya, dengan menuturkan suatu perkara yang menunjukkan atas sempurnanya kekuasaan Allah
di dalam mengatur semua keadaan alam yang sebangsa atas dan juga alam yang sebangsa bawah, dan semua keadaan arwah dan juga jisim. Jadi gampang ngomong dulu. Kalau hubungan antara ayat dengan ayat yang sebelumnya. Delan. Kemarin kan Allah Ta'ala sudah menjelaskan macam-macamnya ancaman, 4 macam ancaman yang Allah Ta'ala ancamkan kepada orang-orang musyrik. Maka untuk lebih meyakinkan, bahasa negara, untuk lebih menunjukkan kepada mereka betapa Allah Ta'ala itu sangat mampu atas menyiksa, Allah Ta'ala tunjukkan di dalam ayat ini Allah Ta'ala itu memiliki kekuasaan yang sempurna di dalam mengatur alam yang sebangsa atas atau alam yang sebangsa bawah dan mengatur semua ruh dan juga jisim. Tujuannya apa? Supaya Allah Ta'ala menampakkan kepada mereka bahwa sesungguhnya besertaan dengan kekuasaan yang sangat adidaya ini dan kekuatan yang tidak ada akhirnya ini, niscaya Allah Ta'ala itu tidak lemah untuk menyampaikan siksa terhadap mereka berupa salah satu daripada 4 siksa yang telah disebutkan. Jadi itu korelasinya itu. Dalam ayat ini itu Allah Ta'ala intinya adalah melihatkan betapa kuasanya Allah Ta'ala di dalam mengatur alam ini. Yang sing ngatur alam dunia ini ini baik alam yang sebangsa atas ataupun alam yang sebangsa bawah, baik dari golongan ruh, baik itu golongan jisim, semua yang mengatur adalah Allah Ta'ala. Sehingga ini bukti valid. Ini orang musyrik tidak bisa ragu bahwa sangat mudah bagi Allah untuk menyampaikan kisahnya terhadap mereka. Itu namanya al-munasabah bainal ayat, adanya kecocokan, adanya korelasi antara ayat. Satu itu. Kemudian lanjut, awalam yarau ila ma khalaqallah. Iya, nah Al-Qur'an ini tentunya bukan hanya membahas sing jenenge, ya Allah ya Rabbi ya Karim, bukan hanya membahas sing jenenge makna dan tafsir saja. Yang tidak kalah penting adalah membahas sing jenenge kalimat. Nah ini kan kalimat awalnya adalah awalam yarau. A-nya di sini, A-nya ini merupakan hamzah istifham dan wawunya itu wawu atof. Kok iso ono sadurunge wawu atof hamzah istifham? Maka seperti yang didawuhkan di dalam tafsir Sawinya itu dalam tafsir Sawinya beliau dawuh hamzahnya al-hamzatu dakhilatun ala mahdhuf. Hamzahnya itu masuk atas kalimat yang dibuang. Ya. Wal wawu atifatun ala dalikal mahdhuf, dan wawunya itu mengatofkan atas kalimat yang dibuang itu tadi. Sehingga kira-kiranya adalah a'amu wala yarau. Jadi kalimat ini perlu merupakan sebuah pengetahuan tambahan. Kadang awak dhewe model koyo ngene iki tidak kita temukan di nahwu. Ya. Jadi a walam yarau, a-nya itu hamzah istifhamnya itu masuk kepada lafadz yang dibuang. Dan wawunya itu mengatofkan kepada kalimat yang dibuang itu tadi, lafadz yang dibuang itu tadi. Sehingga kira-kiranya adalah a'amu walam yarau. Apakah kalian semua itu buta? Apakah kalian semua itu buta dan tidak bisa melihat? Itu sebuah catatan. Dan awak dhewe ngerti model kayak ini iki, asline penting loh. Ade belajar i'rab ngeten. Pun lanjut. Awalam yarau ila ma khalaqallah. Apakah mereka itu buta dan tidak melihat dengan penglihatan yang penuh dengan angan-angan? Wong iku ndelok tujuane ben angan-angan. Mek ndelok tok tapi ora angen tidak akan membuahkan sebuah manfaat. Napa ndelok tok tidak angen-angen tidak membuahkan sebuah manfaat.
Begitu juga sebaliknya, angen-angen tapi tanpa melihat itu juga kurang sempurna. Nah, makanya di sini didakwakan kalian Syekh Fakhruzi, beliau dawuh napa namanya, apakah mereka itu buta dan tidak melihat dengan penglihatan yang dipenuhi dengan angan-angan terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Oke, berupa apa? Berupa sesuatu yang memiliki sebuah bayangan. Min syai'in lahu dilun kasyajarin. Ya, ini sesuatu yang memiliki bayangan. Sehingga mengecualikan sesuatu ciptaannya Allah Ta'ala yang tidak memiliki bayangan. Seperti halnya jin, seperti halnya malaikat, dan ada juga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga salah satu daripada makhluk yang tidak memiliki bayangan. Ya, jadi seolah-olah baginda Nabi itu adalah cahaya. Ketika berada di bawah terik matahari atau berada di bawah cahayanya lampu semisal, maka tidak akan ditemukan sebuah bayangan dari baginda. Jadi nanti hikmahnya banyak, karena dikhawatirkan kalau baginda Nabi itu punya bayangan. Bayangan kan kadang nang buri, atau nang kanan, atau nang kiri, atau di depan. Garai bayangan mulianya Kanjeng Nabi itu terinjak oleh orang-orang yang berada di sini. Paham? Kanjeng Nabi jan mulia tenanan, dijogo tenanan. Bayangannya gak duwe. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun lanjut. Jadi sesuatu yang memiliki sebuah bayangan. Bayangannya yang bagaimana? Ya tafayya'u dilaluhu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang ini dilanjutkan. Ya tafayya'u dilaluhu anil yamini wasyama'ili. Jalalan campur-campur. Qiraah iki campur-campur. Dhewe ndelok Quran ae. Jadi lek nang Qur'ane awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dilaluhu. Yatafayya'u. Pakai ya, bukan pakai ta. Tapi juga ada dalam satu qiraah itu pakai ya. Jadi di melok Qur'ane qiraahnya Hafiz an Asim ini pakai ya. Ya tafayya'u dilaluhu anil yamini wasyamai. Lanjut. Berupa sesuatu yang memiliki bayangan, yang bayangannya itu berpindah-pindah dari arah kanan dan juga arah kiri. Yang ini disebutkan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi bayangannya itu menunjukkan bahwa sesuatu yang bahasanya kandel itu nanti akan jatuh bayangannya itu di atas bumi. Yang mana ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang mana bayangannya ini akan berpindah-pindah. Tatamayalu itu maksudnya berpindah-pindah. Bayangannya berpindah-pindah dari arah kanan dan juga arah kiri. Beberapa arah kiri. Ini jamaknya lafadz shimalin. Ai an jambaihi awalan nahari wa akhirahu. Yakni berpindah dari kedua arahnya kanan dan juga kiri di awal siang, di awal hari dan di akhirnya. Ini maksudnya berpindah-pindah pripun. Ini seperti yang didawahkan kalian. Ya Allah ya Rabbi ya Karim Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Maksudnya adalah kalian itu tahu kan, kalau sing jenenge
matahari itu kan terbit dari arah timur. Timur itu kan wetan. Terbit dari arah timur. Maka ketika matahari ini terbit dari arah timur, niscaya bayangan kita ini nanti ke barat. Nah, bayangan kita ke barat. Dan ketika matahari ini sudah mulai naik, bahasanya irtifa. Matahari ini ketika mulai irtifa atau mulai naik, maka bayangan kita yang asalnya panjang, lama-lama sedikit demi sedikit berkurang. Terus hingga matahari itu berada di atas pas. Ini namanya istiwa. Nanti bayangan kita nggak ada, bahasanya seperti itu ya. Ada yang cuma bayangan istiwa tok, sekian tok. Kemudian matahari mulai turun. Bahasanya tergelincir. Ya, tergelincir itu gampang ngomong turun. Zawalus syamsi. Tergelincirnya matahari, mulai jatuhnya matahari. Ketika matahari itu mulai tergelincir menuju ke barat, maka bayangan kita berpindah ke timur. Bayangan kita pindah ke timur. Lalu awak perlu paham. Bahasa ini kan ngeten. Yamin kali shimal. Pertama, maknanya itu kanan sama kiri. Kok bisa diartikan sing jenenge timur sama barat, tapi dibahasakan arah kanan dan juga arah kiri. Kamu ngerti ini? Dawe, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya kanannya falak ini, berarti falak itu, kanannya falak ini, dunia ini berada di arah masyrik, timur. Jadi timur itu dianggap sebagai kanannya falak. Ya. Kanannya falak. Washimaluhu, dan kirinya falak ini itu adalah di barat. Jadi barat itu dianggap kirinya falak dan timur ini dianggap kanannya falak. Sehingga yang namanya bayangan itu berpindah-pindah. Dari ketika terbit dari timur, berarti bayangan kita berada di barat dan seterusnya. Dan sebaliknya nanti. Ya cuma seperti ini. Nanti banyak pembahasan ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah cuma nanti ini yang seperti didawakan sama Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ini ada sedikit pembahasan bahwa kok bisa yang kanan itu bahasanya pakai mufrad. Yamin. Yamin itu dianggap mufrad. Lafadznya apa? Mufrad. Terus marotan wasyama'il. Syama'il itu dianggap jamak. Lafadznya jelas itu maknanya gimana? Yang satu mufrad, yang satu jamak. Ini daunnya jenenge Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, kenapa kok yang satu yang kanan? Yang kanan itu berarti timur, timurnya barat, timurnya falak ini, dan yang kiri yang ke baratnya. Memang kan seperti itu loh. Memang seperti itu. Pokoknya semakin ke sana itu dianggap barat. Jadi barat itu nangkon. Indonesia Timur itu di sana, Indonesia Barat itu sana. Kan awak dewi diarani Jawa Timur. Karena posisi kita itu di sini, di timur. Marono Jawa Tengah, marono Jawa Barat, marono meruwono mana jadi wong barat. Yes. Memang karena memang baratnya terbitnya matahari. Lah secara kaidah jam itu semakin ke timur itu jamnya lebih
awal daripada yang barat. Mulane modelan wong kono, wong lebih timur lagi, juga modelnya wong Papua dan juga yang lainnya. Itu awal waktunya itu lebih awal. Waktunya lebih awal. Pun. Sekarang kita membahas mengenai redaksi Al-Qur'an yang berupa al-yamin wasyama'il. Kenapa yang kanan? Berarti yang timur itu dianggap dibahasakan dengan lafaz mufrad, sedangkan yang syama'il, yang kiri yaitu barat itu diredaksikan dengan redaksi jamak. Apakah ini memang benar-benar yamin itu lafadznya mufrad dan maknanya mufrad, atau lafadznya mufrad tapi maknanya jamak, atau bagaimana? Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau dawuhnya seperti ini, bahwa sesungguhnya perlu kita ketahui, memang lafadz yamin itu lafadznya memang mufrad. Akan tetapi yang dikehendaki adalah lafadznya itu lafadz jamak. Secara maknanya itu jamak. Walakinau iktasar fil lafzi 'alal wahid ka qawli wa yuwalluna dzubur. Jadi jawabannya puas. Bisa dijawab dengan banyak hal. Pertama gini gua. Terkadang semuanya, bukan hanya di Al-Qur'an saja. Semuanya. Terkadang lafadznya itu memang mufrad tapi yang secara makna itu jamak. Karena kadang aku maknani lafadz al-ibil, itu maknanya piro-piro unta. Itu jawabannya seperti itu. Yang nomor dua, ya Allah ya Rabbi ya Karim, secara bahasa Arab, ketika orang Arab itu menyebutkan dua lafadz yang sama-sama jamak, biasanya salah satunya itu memang sengaja dimufradkan. Apa? Ketika orang Arab itu menyebutkan dua hal yang maknanya itu sama-sama jamak, maka sengaja salah satu lafadznya itu dimufradkan. Seperti yang ada dalam firman-Nya Allah Ta'ala dalam ayat lain, dalam surat Al-An'am ayat 1 berupa wa ja'ala dzulumati wan nur. Az-dzulumat jamak, an-nur itu mufrad. Dalam ayat lain masih banyak, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Qulub itu jamak, sam'i itu mufrad. Ya kan? Jadi memang dalam redaksi bahasa Arab atau bahkan juga di Al-Qur'an itu memang sudah biasa ketika ingin menyebutkan dua perkara yang maknanya sama-sama jamak, terkadang memang sengaja untuk memufradkan salah satu lafaz. Terakhir, jawaban yang dijawab oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa sesungguhnya bisa saja yang namanya yamin ini kita maknani secara mufrad, dan syama'il itu dimaknani secara jamak. Dengan bukti apa? Bahwa sesungguhnya ketika yamin kanannya falak ini berada di timur, maka titik yang mana titik tersebut merupakan tempat munculnya matahari itu cuma satu. Tempat titik munculnya matahari itu cuma satu. Ya di situ toh. Sedangkan asyama'il itu dimaknani kirinya falak, dengan arti tempat akan bahasanya apa sih? Berjalannya matahari. Nah, ini berjalannya matahari bisa kemanapun ini. Bisa ke arah manapun. Ke arah kirinya ini loh. Ini bisa ke manapun. Gampangan ngomong isyarah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak ya menceng ke kanan ke kiri terus. Ya. Itu salah satu jawaban yang ada di dalam Lanjut mohon.
anjanibaihi awalan hari sujjadan lillah, dalam keadaan sujud terhadap Allah Ta'ala. Jadi bayangan ini ada yang menafsiri halun, ini menjadi hal daripada lafaz dilal, ay khadi'ina bima yuradu minhum. Kalau kita mengikuti tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti, beliau udah maknanya sujud itu bukan berarti kok sujud tenanan, bukan. Tapi maknanya khadi'ina bima yuradu minhum, dalam keadaan bayangannya ini tadi tunduk terhadap apapun yang Allah Ta'ala kehendaki dari mereka. Tegese apa? Bayangan ini munculnya adalah karena kehendak daripada Allah Ta'ala. Itu keterangan. Napa kok bisa dianggap seperti itu? Karena ngeten. Karena sesungguhnya yang namanya bayangan ini tidaklah jatuh, tidaklah wujud di alam ini kecuali sesuai dengan aturannya Allah Ta'ala dan juga takdirnya. Maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya matahari ketika muncul, maka jisim-jisim yang kandel ini mulai memunculkan bayangannya ke arah barat dari bumi. Kemudian ketika matahari ini mulai tambah ke atas, maka bayangan tersebut mulai tambah kurang hingga nanti matahari ini sampai ke tengah-tengah falak. Kemudian ketika matahari mulai jatuh, bahasanya ngaten, mulai tergelincir, maka sedikit demi sedikit ini bayangan menjadi memanjang ke arah timur. Maka inilah yang dimaksud dengan sujadan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Dan terkadang kita itu bisa melihat keadaan-keadaan bayangan ini berbeda-beda dari segi ke arah kanan dan ke arah kirinya selama setahun, dengan sebab beda-bedanya keadaannya matahari dari segi berubahnya dari arah kanan ke kiri dan ke kiri ke kanan. Kamu lek angen-angen aku tenanan. Iki aku biasanya nang makom ya. Ini dalam jangka waktu setahun tak delok temenan. Ini sing jenenge matahari kadang moro-moro rodok miring. Ini contoh lah terbitnya matahari ini. Anget delok. Kadang iku mau koyok lurus teko sebelah awak dhewe. Kadang moro-moro matahari ini rodok menceng teko kene. Begitu juga nanti ketika terbenam juga seperti itu. Angan-angan dewe delok dewe. Iki perlunya awak dewe itu ru'yah yang dipenuhi dengan iktibar. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semua adalah pelajaran bagi kita. Jadi awak dewe nek nderek maknane saya Jalaluddin Asyuti, maksudnya sujadan itu adalah qadiin, dalam keadaan tunduk. Tapi ada juga yang mengatakan sujadan lillah adalah memang benar-benar yang namanya bayangan itu sujud terhadap Allah Ta'ala. Mulanya sampai didawuhkan di dalam dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh ayyuhal kafir. Bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, di sini beliau dawuh sangat menakjubkan, niki bahasanya beliau. Niki qauluhu sujadan lillahi wa hum dakhirun. Ngriki beliau dawuh mulakno sangat menakjubkan sekali. Niki ayyuhal kafir dilluka sajid wa anta jahid. Jadi ngeten. Jadi di sini disebutkan
Ada sebagian ba'dul arifin, sebagian orang yang ahli makrifat ini sangat takjub terhadap orang kafir. Sampai-sampai mengucapkan kepada orang kafir, ayyuhal kafir zilluka sajid wa anta jahid. Wahai orang kafir, bayanganmu lu sujud. Wa anta jahid, sedangkan kamu itu merupakan orang yang anas, orang yang menentang, yang tidak mau. Lah, ini perlunya kita mengambil pelajaran. Sekali lagi kan Allah Ta'ala itu dalam ayat Al-Quran banyak sekali memerintahkan kita itu mengambil sebuah pelajaran. Ini, apa sih sebenarnya pelajaran terbesar yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar kita itu angan-angan di dalam perihal sing jenenge bayangan? Apa istimewanya? Bayangan yang delok bayanganmu dhewe. Itu istimewanya apa? Apa yang membuat kita itu takjub? Bahasanya seperti itu. Ini didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuhnya seperti ini. Mengenai tentang masalah bayangan, mengenai permasalahan sebuah bayangan, tengeriki seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dalam ayat lain pun Allah Ta'ala juga dawuh, alam taro ila rabbika kaifa maddadillah walau sya'a la ja'alahu sakinan summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Apakah engkau tidak melihat kepada berangan-angan kepada Tuhanmu, bagaimana caranya Tuhanmu memanjangkan sebuah bayangan, dan andaikan Allah Ta'ala Tuhanmu berkuasa menghendaki, saya akan menjadikan bayangan tersebut itu diam. Ini. Jadi kan Allah Ta'ala memang dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran itu memerintahkan kepada kita untuk berangan-angan tentang urusan yang namanya sebuah bayangan. Itulah. Nah, dalika kenapa? Istimewanya apa sih bayangan itu? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, dalika li annaka law nadarta ila dilli wa kaifa yamtaddu wa kaifa yanqabidu wa yanhasiru la wajadta syai'an ajiban haqqan. Karena sesungguhnya andaikan kamu melihat kepada bayangan, bagaimana bayangan itu mulai memanjang, bagaimana yang namanya bayangan itu mulai berkurang, niscaya engkau akan menemukan sesuatu yang menakjubkan sekali. Apa itu istimewanya? Wadzalika li'annaka tulahidu adillah fil halataini yasiran sayran insiyabiyah. Karena engkau bisa melihat di dalam sebuah bayangan, di dalam dua keadaan. Jadi keadaan bayangan itu semakin tambah panjang atau semakin tambah pendek, engkau akan melihat bahwa sesungguhnya bayangan itu berjalan yang sifatnya itu insiabi. Jadi perjalanan itu ada kalanya perjalanan yang ini bahasa Arab, cara melatih bahasa Indonesia ini rada ngomong. Ada kalanya perjalanan yang kasat mata, ada kalanya perjalanan yang tak kasat mata. Kamu bisa melihat sepeda motor itu kalau berjalan itu kasat mata. Ini ketok aja. Jenis sepeda itu benar-benar melaku. Saya jajal bayangan. Bayangan kan ya ngerti tak? Podo aja. Bayangan ini berjalan. Baik dari mulai memanjang atau dari panjang ke memendek. Itu kan berjalan bayangannya. Bayangannya berjalan. Cuma perbedaannya adalah kalau di dalam bayangan itu berjalannya adalah perjalanan yang tak kasat. Itu bulan ngewene jajar menengon nang sore matahari mulai isuk sampai sore ngono kae. Walaupun kamu wis ndelok ngene, tetap roh ya wis kurang ngono ae. Lano ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, apa sih maknanya sebuah perjalanan yang tak kasat mata? Beliau itu
menyontohkan. Kowe lek ngerti sing jenenge detik-detik matahari, detik-detiknya jam. Kan ada detik jam, ada perjalanan menit, ada perjalanan jam. Kalau perjalanan menit itu kamu bisa melihat ketok. Iya kan? Tapi kalau perjalanan jam itu kita seolah-olah hampir tidak bisa melihat. Kan seperti itu. Sangat sedikit demi sedikit. Lah itu namanya, jadi sing jenenge harokat itu nang kene iku disebutkan ada harokat. Bahasane ngeten. Teng mriki bahasane wa hadil akhirah nulahidu fi harakati aqaribis saah. Bisa kamu lihat kalau perjalanan yang kasat mata itu adalah sebuah pergerakan yang gerak diam. Menit itu menit. Tiap detiknya kan ketok cetek gerak diam. Tapi kalau harokat insiabiyah, harokat yang tak kasat mata, itu pada hakikatnya jalan terus. Orate mandek. Lan teng ngriki disebutna wa makna dzalika annahu yajma'u al harakah fi hali sukunihi summa yantaliqu biha wa bidzalika tamuru alaihi lahdatun lam yakun mutaharrikan fiha wa hadza ma nusami bil harakah al qafaziyah. Jadi ada harakat qafaziyah, ada harakat insiabiyah. Kalau harakat insiabiyah itu maknanya adalah nau'un min anwa'il harakat. Fal harakatu imma harakatun insiyabiyatan au harakatun antawali sukunatin bainal harakat. Jadi ada kalanya harakat insiyabiyah, ada kalanya sebuah pergerakan dari berturut-turutnya beberapa diam di antara beberapa gerak. Paham ya? Enak. Wah, lek ini gak seru soalnya. Gue awak dhewe iki seolah-olah memandang sing jenenge bayangan ya wis bayangan ngono ae kan. Koyok enggak ono istimewae. Padahal sangat istimewa. Apa kalau kita tidak menganggap istimewa, terus kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berangan-angan mengenai masalah bayangan? Kan banyak toh dalam ayat Al-Quran yang mana kita itu disuruh berangan-angan. Contoh-contoh ya, yang mudah, afala yang duruna ilal ibili kaifa, apakah kamu tidak berangan-angan, melihat dengan berangan-angan kepada seekor unta, bagaimana unta itu diciptakan. Nah, berarti kan awake dikongkon angan-angan masalah unta. Ono apa keistimewaane unta? Dan seterusnya. Kalau yang tuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu bukti bahwa kita itu suruh angan-angan lah, sama dengan yang namanya sebuah bayangan. Bahwa sebuah pergerakan bayangan ya. Bahwa yang namanya pergerakan itu ada kalanya pergerakan yang berturut-turut di antara beberapa diam. Sampai ngomong gerak diam. Tak contohno jam tangan ini loh ya, yang tadi saya contohkan. Kita bisa melihat ini detiknya ini bisa gerak diam. Ini namanya al harakat antawali sukunatin bainal harakat. Jadi berturut-turutnya gerak setelah berturut-turutnya diam. Ini bisa dilihat. Ini kita bisa merasakan sebuah pergerakan. Tapi coba kita kembali ke yang namanya bayangan. Bayangan itu termasuk sebuah hal yang pergerakannya itu insiabi. Secara murati tak kasat mata, sulit untuk dikasat mata. Malah anda dilanjutkan lagi, bahasanya beliau dawuh seperti ini. Beliau mencontohkan fatani, artinya harakat insiabiyah adalah setiap juz dari zaman di dalamnya itu ada juz pergerakan.
yakni pergerakan yang terus-menerus yang terbagi secara runtut di semua zaman. Jadi gerakannya bayangan itu nih, gerakannya bayangan itu memang benar-benar terus tanpa berhenti. Beda ambek detik ini. Detik ini berjalan, berhenti, berjalan, berhenti, berjalan, berhenti. Yes. Dicontohkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Seperti halnya anak kecil yang baru dilahirkan. Tentunya anak kecil yang baru dilahirkan ini kan terus tumbuh. Ya kan? Terus tumbuh. Tapi apa ketok gue? Es kowe dhewe lah. Ngerti ora? Kan roro kan gede. Bahkan sampai di sini didawuhkan lakinna ummahu limulazamati lahu la tulahidu hadanum. Sampai ibune sing bendina nih gendong ngeramut iki lho. Gak bisa melihat terhadap sebuah pertumbuhannya. Iya, Bro. Gak bisa melihat terhadap sebuah pertumbuhannya. Nah, li'anna nadharaha alaihi daiman pakai fatakun harakatun numui fi tifli wal harakatun qafaziyatan yatajammu fiha numu tifli kullu usbin aw kullu syahrin masalan aw yamnu tafratan wahidatan law kana numuha kadza lalahatna numuan nifli lakinna laysa kadzalik bal yanmu bi harakatin iyabiyatin. Jadi kowe bisa tahu kalau kita mengatakan bahwa sing jenenge pertumbuhan yang ada di dalam seorang anak kecil yang baru lahir, apakah anak arek cilik iku cukule pertumbuhannya itu ben dino titik sak senti ngene, ben minggu sak senti, ben sak benulan pirang senti ngono, dengan koyok pergerakan jam ini berarti ben minggu sak senti katakan. Atau setengah senti kata. Ataukah pertumbuhannya itu pertumbuhan yang insiabi, pertumbuhan yang terus tapi tidak kasat mata. Itu jelas pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang terus tapi tidak kasat mata. Maka sama, inilah bentuk bergeraknya matahari. Bentuk geraknya matahari adalah bentuk pergerakan yang insiabiyah, yang terus-menerus bergerak tanpa henti, yang tapi tidak kasat mata. Maka sesungguhnya matahari itu bukanlah sebuah perkara yang dikendalikan oleh sebuah mekanik. Nah, ngajine perlu nih ngaji Syekh Mutawalli Asy'arawi kan ngene iki. Sangat apa bahasanya ya? Sangat kontemporer. Bahasanya beliau basam sulaisat markunatun ila mekanika. Yang namanya matahari itu tidak dikendalikan oleh sebuah alat mekanik. Tataharraku aniturus kasaat masalan yang digerakkan dengan sebuah mesin. Bal markunatun ila amrillah. Akan tetapi matahari itu dikendalikan oleh perintahnya Allah. Maka kalau seperti itu perlu kita angan-angan keistimewaan yang ada pada sebuah bayangan adalah karena ini merupakan sebuah pergerakannya bayangan ini muncul. Pergerakan bayangan ini namanya harakat insiabiyah, harakat yang terus-menerus tapi tidak kasat mata. Yang memang berangkatnya ini dari matahari. Matahari itu pergerakannya terus-menerus tapi tidak kasat mata. Terakhir wahum ay abdilal dakhirun dalam keadaan sing jenenge bayangan itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Nggih, tunduk napa kok apa hubungannya pergerakannya bayangan dengan sujud? Maka Allah Ta'ala ini tentu ada sebuah hikmahnya tengah iki dingendika akan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi wa ka'anna harakata dilli wa imtidadu alam tidati zaman dalilun ala anna mausulun bil muharrik al-a'la. Perlu kita ketahui bahwasanya pergerakan sebuah bayangan dan memanjangnya atas panjangnya zaman
itu merupakan bukti bahwa sesungguhnya yaitu terhubung dengan zat yang menggerakkan yang maha agung dan hadi. Pun dalam keadaan memang sujud. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, pun ngaten mawon wa nuzilu manzilatal uqala teng mriki dikaaken sing jenenge bayangan di sini dibahasakan dengan bahasanya uqala. Kan seperti yang kita ketahui, bahasanya itu kan pakai dakhirun, wahum dakhirun. Ini jamak mudzakkar salim. Harusnya kalau ghairu akil itu ya dijamakkannya itu pakai jamak muannas salim atau jamak taksir. Kenapa kok yang namanya bayangan itu dalam ayat ini diumpamakan, diredaksikan menggunakan redaksinya orang-orang yang berakal karena disamakan dari segi mereka itu tunduk terhadap Allah Ta'ala. Dan tunduk kepada Allah Ta'ala itu sifatnya orang yang berakal. Matan mawon walillahi yasjudu ma fis samawati wa fil ardi min dabbati wal malaikah wa hum la yastakbirun ilahuna wa ta'a. Bukan. Ini loh. Kembalikan.